270 suara elektoral yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya, kita temui jurnalis VOA Nova Purwadi di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta dan juga selamat sore waktu Washington DC. Nova, dan bisa Anda ceritakan bagaimana situasi pemilihan Presiden Amerika Serikat pada saat ini di sana? Ya, Glenis dan saudara, mungkin Anda akan mendengarkan klakson mobil atau teriakan di belakang, di balik saya, dari luar tempat saya melaporkan. Dan ini sudah sedikit lumayan dibandingkan siang tadi waktu Washington DC. Saat itu klakson berbunyi tak henti-henti dan juga banyak warga bersorak-sorai karena memang Washington DC adalah salah satu wilayah yang merupakan kantong dukungan bagi Partai Demokrat. Suasana serupa tampak di berbagai kota yang banyak pendukung Joe Biden, banyak pendukung Partai Demokratnya, termasuk diantaranya di tempat pemungutan atau tempat penghitungan suara di Philadelphia, Pennsylvania Convention Center, yang menjadi pemusatan penghitungan suara khususnya untuk suara yang disampaikan lewat surat suara lewat pos. Banyak warga di sana dan di berbagai kota lainnya merayakan setelah pada menjelang tengah hari waktu Washington DC atau menjelang tengah malam waktu Indonesia bagian barat, Joe Biden dinyatakan telah diproyeksikan untuk memenangkan Pennsylvania dengan 20 suara elektoralnya, sehingga dengan demikian mencapai 273 suara elektoral. Dengan demikian, ia sudah bisa diproyeksikan oleh sejumlah media, termasuk diantaranya VOA, bahwa ia akan menjadi presiden terpilih untuk menjadi presiden Amerika Serikat ke-46 begitu diambil sumpahnya. Respons begitu antusias di beberapa kota, apalagi karena penghitungan suara membutuhkan waktu begitu lama dibandingkan pilpres sebelumnya, dengan kerumitan soal menghitung suara yang disampaikan lewat pos yang harus dihitung di beberapa negara bagian termasuk Pennsylvania, harus menunggu hari H dulu sebelum bisa mulai dihitung. Lalu juga naik turun mood selama beberapa hari terakhir dan juga salib menyalip antara capres dalam penghitungan suara sementara. Dan juga seperti Anda sebutkan tadi juga ada ketidakterimaan dari Presiden Donald Trump sebagai petahana bahwa surat suara yang masuk atau yang dihitung kemudian memang surat suara sah yang telah disampaikan sebelumnya tapi baru dihitung pada hari H, demikian. Jadi pendukung Biden terutama ini bersorak merayakan proyeksi dari kemenangan dari Joe Biden. Lantas di sisi lain bagaimana tanggapan dari petahana Nova terkait dengan statement dari Donald Trump sebelumnya ia mencuit di Twitter bahwa ia menang mutlak. Apakah juga ada respon-respon lain dari Donald Trump terkait dengan proyeksi kemenangan Biden ini? Ya, Gladys, menariknya Donald Trump sejak Pilpres hanya memberikan pernyataan secara langsung kepada pers, pernyataan atau penampilan publik hanya 2 kali. Satu adalah pada Rabu dini hari setelah berlangsungnya Pilpres, dan satu lagi pada Kamis waktu Washington DC. Dalam 2 kesempatan itu, Presiden Trump kembali menyatakan tidak terima atau setidaknya mengindikasikan bahwa bila seluruh suara yang telah dihitung pada hari H dianggap sebagai suara final, maka ia telah memenangkan Pilpres. Lalu ia mempertanyakan kemudian terutama pada hari Kamis legalitas dari penghitungan suara kemudian yang menurutnya itu mungkin dari surat suara ilegal. Meskipun seperti selalu dijelaskan bahwa surat suara tersebut telah disampaikan biasanya lebih dulu dari hari H, namun baru dihitung kemudian. Dan banyak dari surat suara tersebut kebetulan berada di daerah yang merupakan kantong dukungan dari Partai Demokrat yang umumnya adalah kota-kota besar di Pennsylvania, misalnya kota Philadelphia dan sekitarnya, Pittsburgh dan sekitarnya, lalu juga di negara bagian Georgia yang biasanya belum pernah memilih seorang capres Partai Demokrat sejak 1992. Memang karena negara bagian ini cenderung mendukung capres Partai Republik, tapi kemudian Joe Biden menyalip perolehan suara Donald Trump di sana
Dan ini juga berkat suara dari pemilih di kota-kota besar seperti Atlanta yang surat suaranya agak lebih akhir dihitung begitu. Dan inilah yang memunculkan ketidakterimaan dari Presiden Trump yang merasa hasil Pilpres dicuri. Dan itu pula yang diprotes oleh sejumlah pendukungnya di berbagai kota, terutama di kota-kota seperti Phoenix, juga ada di negara bagian Georgia. Banyak pendukung Presiden Trump mendemo dan menyatakan bahwa Partai Demokrat berusaha mencuri Pilpres kali ini. Nah, Presiden Trump tidak memberikan pernyataan pers resmi dalam hal jumpa pers dan semacamnya hari ini, hari Sabtu waktu Amerika Serikat. Tapi ia ada lewat Twitter juga mengancam akan tetap menggugat hasil Pilpres ke pengadilan, dan ini antara lain dilakukan lewat tuntutan atau gugatan untuk melakukan penghitungan ulang, dan ini sudah diancamkan untuk negara bagian yang selisih suaranya tipis, termasuk Wisconsin dan juga Georgia. Untuk Wisconsin ini selisih suara memang kurang dari 1%, sehingga undang-undang setempat memungkinkan demikian. Lalu dengan Georgia, selisih suara hanya ribuan suara, sehingga memungkinkan demikian juga, Glenis. Jadi Presiden Donald Trump belum mengeluarkan statement, tapi juga tengah mempersiapkan sejumlah langkah hukum lain terkait dengan hasil perolehan suara. Nova, hingga saat ini selain perhitungan suara, sebenarnya apa lagi yang ditunggu dari proses panjang pemilihan Presiden Amerika Serikat ke-46 ini? Ya, Glenis, biasanya yang terjadi dalam pilpres sebelumnya adalah pidato kemenangan dari capres yang menang, lalu pidato konsesi kekalahan oleh capres yang kalah. Apakah capres tersebut petahana ataupun capres yang bukan seorang presiden yang sedang menjabat. Ini mungkin belum bisa diharapkan saat ini. Presiden Trump masih belum legowo tampaknya untuk menyerah kalah, atau dalam tradisi Amerika Serikat biasanya pidato konsesi ini menyatakan kita sudah berjuang sekuat tenaga, tapi apa daya pihak lawan lebih kuat, mari kita berikan dukungan baginya karena yang penting Amerika lah yang lebih penting dari kita berdua. Biasanya seperti itu, tampaknya kita belum bisa berharap itu akan dilakukan oleh Presiden Trump, setidaknya hingga proses hukum terjadi. Tapi kita sudah bisa mengharapkan sekitar 2,5 jam lagi pidato dari Joe Biden di Wilmington, negara bagian Delaware. Ini juga menjadi tempat ia menerima nominasi resmi dari Partai Demokrat dalam konvensi Partai Demokrat pada Agustus lalu. Dan disinilah ia akan memberikan pidatonya, didampingi juga oleh cawapresnya Kamala Harris. Untuk sebagai pidato kemenangan, kita lihat tentunya nanti bagaimana ia akan mengekspresikan mungkin apa yang telah diungkapkannya selama beberapa hari terakhir ini dalam berbagai kesempatan pidato. Kebetulan Biden lebih banyak melakukan pidato publik dalam beberapa hari terakhir ini sejak Pilpres, dan selama itu selalu menekankan persatuan. Ia akan berjuang untuk rakyat Amerika yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya. Itu yang sedang kita tunggu di Wilmington, negara bagian Delaware. Pidato dari Joe Biden. Lalu tentunya kita lihat juga apa respons dari Presiden Trump, apakah dia menonton dan juga akan melakukan cuitan. Lalu terkait dengan penghitungan suara, ada sejumlah negara bagian yang belum bisa diproyeksi. Georgia, North Carolina kemungkinan baru akan bisa diproyeksi pekan depan, tapi yang pasti Joe Biden saat ini diproyeksikan sudah melampaui 270 yang diperlukan untuk dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, Glenis. Jadi masih menunggu sejumlah penghitungan suara di sejumlah titik, namun juga warga Amerika Serikat ini menanti bagaimana statement dari Joe Biden atas proyeksi kemenangannya dan juga bagaimana tanggapan dari Presiden petahana Donald Trump. Terima kasih Nova Purwadi, jurnalis VOA langsung dari Amerika Serikat.